Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita sejenak merenung, menundukkan hati, dan membuka pikiran kita tentang satu pertanyaan besar. Apakah aku akan selamat di akhirat nanti? Apakah aku termasuk hamba yang diridai Allah? Ataukah aku termasuk orang yang lalai? Karena sesungguhnya, hidup di dunia ini hanyalah sementara. Yang kekal adalah kehidupan setelah mati. Hari ini, kita akan membahas 10 golongan manusia yang insya Allah diselamatkan dari api neraka. Semoga setelah mendengarkan ini, hati kita tersentuh, iman kita bertambah, dan langkah hidup kita berubah menjadi lebih baik. Golongan pertama, orang yang bertauhid dengan ikhlas. Saudaraku, golongan pertama yang diselamatkan dari neraka adalah orang yang mentauhidkan Allah dengan ikhlas. Mereka yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Mereka yang hanya bergantung kepada Allah. Mereka yang beribadah bukan karena ingin dipuji manusia, bukan karena ingin terkenal, bukan karena ingin dihormati, tetapi semata-mata karena Allah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, maka ia akan masuk surga. Tauhid adalah kunci keselamatan. Tanpa tauhid, amal sebesar apapun tidak akan berarti. Golongan kedua, orang yang menjaga sholat. Golongan kedua adalah orang yang menjaga sholat 5 waktu. Bukan hanya sekadar sholat, tapi sholat tepat waktu, sholat dengan khusyuk, sholat dengan penuh kesadaran. Sholat adalah tiang agama. Jika salatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Jika salatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Saudaraku, coba tanyakan pada diri kita, apakah salat sudah menjadi prioritas? Ataukah masih sering ditunda demi urusan dunia? Golongan ketiga, orang yang gemar bertaubat. Golongan ketiga adalah orang yang rajin bertaubat. Tidak ada manusia yang bebas dari dosa. Kita semua pernah salah. Kita semua pernah khilaf. Kita semua pernah jatuh. Namun yang membedakan adalah, apakah kita bangkit, ataukah terus tenggelam dalam dosa. Allah berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Orang yang menangis karena dosa, lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang sombong dengan amalnya. Golongan keempat, orang yang berbakti kepada orang tua. Golongan keempat adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Doa ibu dan ayah bisa menjadi pintu surga atau pintu neraka. Saudaraku, masihkah orang tua kita hidup? Jika iya, jangan sia-siakan. Jika sudah wafat, perbanyak doa untuk mereka. Golongan kelima, orang yang menjaga lisan. Golongan kelima adalah orang yang menjaga lisannya, tidak suka menggunjing, tidak suka memfitnah, tidak suka menghina, tidak suka menyakiti. Rasulullah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Banyak orang masuk neraka bukan karena kurang ibadah, tapi karena lisannya. Golongan keenam, orang yang sabar dalam ujian. Golongan keenam adalah orang yang sabar dalam ujian. Hidup ini penuh ujian, sakit, kemiskinan, kegagalan, kehilangan, pengkhianatan. Namun orang beriman berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
Mereka yakin, setiap luka akan diganti pahala. Setiap air mata akan diganti surga. Golongan ketujuh, orang yang bersedekah dengan ikhlas. Golongan ketujuh adalah orang yang gemar bersedekah, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin viral, tapi karena ingin menolong. Sedekah memadamkan murka Allah. Sedekah menjadi pelindung dari api neraka. Walau hanya sebiji kurma, jika ikhlas, nilainya besar di sisi Allah. Golongan kedelapan, orang yang menuntut ilmu. Golongan kedelapan adalah orang yang menuntut ilmu agama. Ilmu adalah cahaya. Tanpa ilmu, ibadah bisa salah. Dengan ilmu, hidup jadi terarah. Rasulullah bersabda, barang siapa menempuh jalan mencari ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Golongan kesembilan, orang yang takut kepada Allah dalam kesendirian. Golongan kesembilan adalah orang yang takut kepada Allah saat sendirian. Saat tidak ada yang melihat. Saat tidak ada yang tahu. Saat tidak ada kamera, ia tetap menjaga diri dari maksiat. Karena ia tahu, Allah selalu melihat. Inilah iman yang sejati. Golongan ke-10, orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Golongan terakhir adalah orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Akhir hidup yang baik, meninggal dalam keadaan bertauhid, berzikir, beribadah, bertobat. Kita tidak tahu kapan mati. Yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki hari ini. Penutup dan renungan, saudaraku yang dirahmati Allah. Dari 10 golongan ini, mari kita bertanya pada diri sendiri. Apakah aku sudah bertauhid dengan benar? Apakah salatku terjaga? Apakah aku sudah berbakti pada orang tua? Apakah lisanku bersih? Apakah hatiku ikhlas? Jika belum, maka hari ini adalah kesempatan. Allah masih memberi kita napas. Allah masih memberi kita waktu. Jangan tunggu sampai terlambat. Mari kita berdoa, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, terimalah amal kami, bimbinglah langkah kami, masukkan kami ke dalam golongan hamba-Mu yang Engkau selamatkan dari api neraka. Ya Allah, akhiri hidup kami dengan husnul khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.